Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv. Bahagia sekali rasanya hari ini saya bisa kembali menemani Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Insya Allah Anda sudah terbiasa dengan kehadiran kami setiap paginya ya. Pada pukul setengah 5 pagi sampai pukul 5 pagi Anda boleh mencurahkan isi hati Anda mengenai kegundahan hati Anda, mengenai apapun permasalahan Anda kepada seorang Ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Othman Shihab. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi. Ustadz? Baik-baik, alhamdulillah. Dapat salam juga dari pemirsa yang kemarin ketemu saya Ustadz, katanya Alaihissalam. alhamdulillah ada curhat bareng Ustadz sambil menanti sholat subuh, Amin. habis sholat tahajud, habis sholat hajat, istiqarah, bisa sambil menanti sholat subuh, katanya bisa Masya Allah. menyaksikan curhat bareng Ustadz ya. Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan kepada Anda yang ingin curhat pada kami, silahkan, kami masih menantikan telepon Anda setiap harinya ya di 8511-836 untuk berbicara langsung dengan Ustadz Othman Shihab. Dan kami juga menantikan SMS Anda apabila ingin curhat melalui SMS di 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Email juga masih kami nantikan loh di cbu@an.tv. Jadi boleh curhat dari telepon, boleh curhat juga melalui SMS, boleh melalui email juga kepada kami. Insya Allah setiap harinya akan kami bahas curhat Anda. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa Bu? Hamba Allah di Medan. Hamba Allah di Medan. Silakan Ibu curhatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Saya kan 35 tahun yang lalu pernah ada hubungan. Ya ceritanya cerita monyet. Ya Ibu. Nah, itu sudah terpisah selama 35 tahun. Nah, terus ternyata dia masih mencari saya, tapi dia selama mencari saya itu sudah berkeluarga. Nah, saya juga. Nah, tiba-tiba suami saya udah ninggalin saya kira-kira 7 tahun yang lalu. Setelah menikah dengan suami saya memeluk agama Katolik. Sebenarnya saya waktu itu Islam. Tapi setelah orang tua saya meninggal, setelah saya kenal dengan seorang pria, saya menikah, saya memeluk agama Katolik. Nah, setelah 7 tahun dia meninggalkan saya. Bagaimana Pak Othman? Jelas pertanyaannya? Iya. Setelah pertanyaannya, saya ini ketemu lagi dengan itulah bekas pacar saya yang 35 tahun yang lalu itu. Nah, tapi dia sudah berkeluarga dan dia PNS. Nah, dia sepertinya ingin menyambung lagi dengan saya itu. Gimana Pak Ustadz? Iya, baik. Ibu hamba Allah di Medan, coba dijawab ya Ibu ya. Gimana Pak Othman? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama Ibu, status Ibu yang pertama itu masih suami orang. Masih istri orang ya? Masih istri orang, Allahu Akbar. Masih istri orang. Jadi di dalam Islam itu Ibu belum bisa dikatakan talak atau ditalak. Nah, seandainya walaupun sudah ditinggalkan 7 tahun atau 10 tahun, kecuali Ibu pergi ke hakim, maka hakim Ibu mengadukan segala sesuatunya, kemudian hakim menjatuhkan talak 1, jadi Ibu punya satu surat keputusan dari hakim bahwa Ibu sudah jelas diberikan talak. Karena apa? Di dalam sigat ta'liq itu ada Bu, apabila 6 bulan berturut-turut ditinggalkan, tidak diberikan nafkah zahir dan batin, maka jatuhlah talak 1. Itu yang menjatuhkan talak 1 itu hakim. Nah, oleh karena itu Ibu boleh pergi ke mahkamah hakim, yaitu pengadilan urusan agama, dan mengadukan urusan Ibu. Kemudian hakim memeriksanya dengan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, yaitu dari dua belah pihak. Kalau sudah jelas semuanya, baru status Ibu itu dinamakan sudah terlepas. Kalau Ibu sudah terlepas, Ibu boleh kawin sama siapa saja, ya kan? Akan tetapi saya sarankan jangan Ibu
tergesa-gesa memutuskan bahwa saya sudah 7 tahun, saya sudah bebas. Tidak bisa. Sebelum ada keputusan dari mahkamah, ibu belum dikatakan bisa terputus. Ini menghindari fitnah juga ya Ustadz ya? Terjadinya fitnah seperti itu nanti ketika ibu menikah misalnya dengan seseorang, maka orang itu mengatakan saya punya surat asli nikah. Nah nanti bagaimana terjadinya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi ibu sabar, pergi dulu ke mahkamah untuk dijatuhkan talak. Setelah itu silahkan ibu mencari jodoh yang lain insya Allah. Insya Allah masalah Anda akan cepat selesai ya Ibu Iya. ya. Sudah jelas sekali jawaban dari Ustadz Otman Syihab. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Warahmatullah. siapa Pak? Iya. Dari Bapak Ahmad. Bapak dari Ahmad? Kudus. Oh iya, Bapak Ahmad di Kudus. Dari Silakan Kudus, Pak ya. Ahmad iya, curhatnya. silakan Pak. Ya, saya mau tanya Pak Ustaz. Iya. Saya punya saudara. Mm-mm. Penghasilannya itu lebih tinggi daripada sang suami. Nah, terus istrinya itu selalu memojokkan suaminya Iya. dan kemudian selalu menyalahkan kalau ada sesuatu gitu. Iya, iya, iya. Gimana caranya menanggulangi istri yang seperti itu? Iya. Oke, baik coba dijawab ya Pak Ahmad di Kudus ya. Iya, iya. Gimana Iya, Pak Otman? di dalam Islam yang harus memberikan nafkah itu bukan istri, yaitu suami. Karena suami adalah dituntut untuk dia banting tulang memberikan nafkah kepada istri. Sekarang istri yang penghasilannya itu lebih tinggi. Nah, istri juga harus tahu bahwa dia menghasilkan sesuatu itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena jerih payah dia dari rezeki yang Allah berikan. Kalau kita berumah tangga, kadang-kadang rezeki itu Allah berikan melalui suami, Allah berikan melalui istri, yang semuanya itu adalah ibadah. Ingatlah bahwa rumah tangga itu ibadat setengah dari agamamu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh rumah tangga itu setengah dari agamamu. Fattaqil baqi, maka jagalah setengah. Jadi siapapun yang bisa memberikan nafkah dalam rumah tangga, maka itu adalah ibadah yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah-marah. Loh nanti kalau suaminya dapat penghasilan lebih besar, nanti suaminya marah-marah, kan nggak seperti itu. Nah jadi bersyukurlah kepada Allah, maka istri itu harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Janganlah dia memojokkan suaminya karena suaminya penghasilannya lebih rendah daripada dia. Sadarlah bahwa rizki yang dia dapat itu bukan milik dia, hanya sekedar hak guna pakai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tindakan suami sendiri, kalau misalnya punya istri yang rezekinya lebih banyak daripada suami harus apa nih Ustadz? Ya, suami harus tahu juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban pada dia untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Tetap harus dipenuhi nafkahnya dari ya, suami, harus. Nah, oleh karena itu jangan, wah kalau istriku sudah punya penghasilan lebih baik kita duduk di rumah. Ini na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi dia harus berusaha dengan semaksimal mungkin, dia tunjukkan bahwa dia betul-betul bekerja keras di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang menentukan rezeki bukan pekerjaan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, bukan banyaknya rezeki, tapi keberkahan rezeki insyaallah. Amin. Pak Ahmad di Kudus, terima kasih atas pertanyaan Anda. Semoga juga mewakili pertanyaan pemirsa di rumah ya. Iya. Ustadz, sudah ada email yang masuk dari neina259935@yahoo.com. Pertanyaannya menarik sekali. Saya seorang wanita, 5 tahun lalu saya pernah berbuat khilaf, yaitu berzina. Iya. Sekarang saya sudah bertaubat dan sekarang saya memakai jilbab. Yang saya ingin tanyakan, boleh nggak saya menutupi aib saya apabila nanti mempunyai suami gitu? Ya udahlah, dilupakan saja masa lalunya gitu, Baik, Ustadz. baik. Kemudian gimana cara menyingkirkan kegundahan hati untuk mencari suami, Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, kembalilah ke jalan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Salah satu taubat yang sebenar-benarnya, pertama syarat taubat itu adalah menyesali perbuatan. Yang kedua tidak mengulangi perbuatan. Yang ketiga salah satunya jangan kita mengumbar aib kita yang telah kita lakukan. Cukuplah kita dengan Allah yang Maha mengetahui tentang aib diri kita.
Allah Subhanahu wa taala sungguh murka kalau kita membongkar aib kita kepada siapapun kecuali kepada Allah kita mengadu. Nah, ketika kita bersuami cukuplah hanya Allah yang tahu tentang aib kita, tidak perlu orang lain yang tahu tentang aib kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau suami bertanya harus dijawab dengan jujur Tidak atau perlu, tidak perlu, Nggak tidak apa-apa ya, perlu. Ustaz, ya? Karena apa? Tidak ada kewajiban karena pada saat itu dia belum bersuami. Seperti itu. Yang kedua, banyak-banyaklah beristighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada gundah gelana, maka perbanyaklah engkau beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberikan lapang dada kita insyaallah. Kepada Anda yang mengirimkan email, semoga ini bisa membuka hati Anda juga. Jangan gundah ya Ustadz ya. Iya. Perbanyaklah beristighfar terhadap Allah. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah menjelang azan subuh berikut ini. Pemirsa Antv, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kembali dalam curhat bareng Ustadz, ada Ustadz Othman Shihab di sini. Silahkan apabila Anda ingin curhat, mencurahkan isi hati Anda langsung kepada Ustadz Othman Shihab ke 8511836, atau apabila Anda ingin mengirimkan SMS bisa ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Bisa juga melalui email kami di cbu@an.tv. Silahkan penelpon, Ustadz Othman Shihab dan saya Mona Ratuli juga menantikan Anda. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz dan Mbak Mona. Iya Ibu, Ya. dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Ina di Bekasi. Ibu Ina Oh, di ya. Bekasi ya. Silakan, Silakan Bu. Bu Ina curhatnya. Saya mau bertanya ini Pak Ustadz tentang Ya. warisan. Warisan ya. Iya, orang tua saya meninggalkan warisan rumah seluas 600 meter. Ya. Waktu itu sih dalam pembagian warisan rumah itu diwariskan ke saya dan ke adik saya. Tetapi sekarang ini kok kakak saya jangan diwariskan katanya rumah ini untuk bersama aja untuk kumpul-kumpul dan datang-datang gitu ya. Saya sih nggak apa-apa Pak Ustadz gitu. Cuma saya khawatir kelanjutan rumah ini nantinya bagaimana gitu kan. Kita Iya. sudah pada tua, takutnya nanti umur tidak ada. Saya mau tanya sama Ibu, apakah yang lainnya sudah dapat warisan tidak, Bu? Saya juga semuanya sudah dapat. Saya juga sudah dapat berupa ya tanah lah gitu, sawah ya. Jadi sekitar semua sudah dapat, rumah itu pun milik Ibu yang sudah diwariskan dan semua tahu bahwa itu milik Ibu. Iya, tapi katanya waktu itu warisan ini belum final gitu, Ustadz. Makanya sekarang dirubah gitu, nggak boleh gitu. Itu aja katanya untuk pertemuan aja, untuk ngumpul-ngumpul. Jadi nggak boleh Iya. dijual gitu ya Ibu maksudnya? Baik, Dijual juga nggak boleh, ya terus diwariskan juga nggak boleh. Iya. Ya saya khawatir nantinya ini kan cucu-cucunya dan cicit juga banyak, takutnya terjadi pertengkaran gitu ya. Iya. Bagaimana solusinya untuk menghadapi kakak yang begini gitu. Iya, Baik. baik Ibu. Yang kedua boleh nggak? Iya Satu boleh, lagi. silakan Ibu. Begini Ustadz ya gitu, kadang-kadang saya juga menghadapi tetangga di lingkungan saya. Kadang-kadang kan banyak yang ngerumpi, banyak yang ngomong gitu ya, Iya. mencela, menghujat, mencaci kadang-kadang gitu. Iya. Terus rata-rata arogan juga gitu, mungkin karena kesombongannya saya punya ini semuanya saling Iya. bertahan gitu. Kadang-kadang kearoganan itu ke kita itu misalnya kasar gitu, Iya. gedebuk misalnya, banting pintu apa gitu. Saya kadang-kadang kesel gitu, marah gitu. Terus akhirnya saya cuma bisa membalasnya ngadu sama Allah, ya Allah berilah teguran sedikit saja. Boleh Iya. boleh enggak gitu? Iya, teguran baik, berupa baik. itu, Ustaz? Iya, baik. Ya, baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu Ina di Bekasi, terima kasih atas pertanyaan Anda. Menarik sekali, ada 2 pertanyaannya yang insya Allah akan dijawab. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana pemirsa.
lagi dalam Curhat bareng Ustadz. Sebelumnya ada Ibu Ina di Bekasi ya yang bertanya mengenai warisan Ustadz. Iya. Dia mendapatkan warisan rumah tapi sama kakak-kakaknya nggak boleh dijual nih buat kumpul-kumpul aja. Lagian Iya, mungkin ada baik. memorinya gitu-gitu loh Iya. Ustadz. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu setiap warisan itu harus tegas. Setiap warisan itu harus jelas siapa pewarisnya, bagaimana cara mewarisinya. Nah sekarang permasalahannya semuanya udah dapat warisan dan katanya, ini kan baru katanya yang 600 meter itu adalah untuk si A dan si B. Mana buktinya dan lain-lainnya. Nah ini harus jalan musyawarah dulu yang terbaik. Jangan sampai terjadi satu keributan yang akan panjang. Apalagi nanti turun ke cucu, akhirnya lebih repot Ribet lagi. lagi. Mestinya bersyukur kepada Allah karena warisan itu kita nggak cari, dapat sendiri. Subhanallah. Bersyukur kepada Allah, jangan ribut-ribut. Mengapa harta warisan itu jadi panas? Karena apa? Karena pembagiannya tidak benar. Nah, ingat Al-Quran mengatakan mengancam kita orang-orang yang memakan harta anak yatim bagaikan memakan apa? Bara api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu siapapun yang memakan harta anak yatim itu termasuk dosa besar dan tidak akan dapat keberkahan sedikit pun dalam kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Satu susu, di satu ada satu tetes nila, maka rusak itu susu semuanya. Harta yang dia dapat dengan halal, masuk sesuatu yang haram, maka akan rusak yang haram, yang halal itu semua. Hati-hati oleh karena itu, bermusyawarahlah. Ya kan, panggil dengan orang yang baik-baik, yang tua untuk memberikan satu nasihat bahwa ini warisan atau bukan warisan, Cari penengah bagaimana ya, caranya. Iya seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak boleh nyumpahin orang. Ya kan, walaupun orang itu mulutnya kayak kaleng ngerombeng, nggak boleh kita sumpahi. Malah kita mengatakan, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Ya Allah, agar dia itu tidak sombong, tidak arogan, tidak mulutnya lenong rumpi. Ya kan, seorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Nabi mengatakan ada satu dosa yang kalian menganggap itu kecil padahal besar di hadapan Allah. Nabi mengatakan, dosa mana seorang pezina dengan seorang perumpi? Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sungguh ya Rasulullah, pezina itu lebih besar dosanya. Tidak, kata Rasulullah. Seorang pezina di taat dia taubat kepada Allah, taubatan nasuha, maka dia antara Allah dosanya akan dihapuskan. Tapi seorang perumpi ketika dia berdosa di hadapan orang, dia taubat kepada Allah, orang itu harus memaafkan dulu. Ya. Nah, tapi bukan dibalik. Kalau gitu lebih enak kita berzina. Na'udzubillah min dzalik. juga ya, Bukan Ustaz, ya. itu maksudnya. Akan tetapi maksudnya di sini dosa di hadapan Allah itu huwa rahmanur rahim. Tapi dosa di hadapan manusia, orang itu akan apa? Memaafkan dulu baru Allah akan memaafkan kita. Tadi kan cara berdoa kepada Allah apabila kita digunjingkan udah disampaikan oleh Ustadz. Kalau gimana cara menjaga hubungan kepada tetangga kita yang menggunjingkan kita itu tadi Ustadz? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fasbir ala ma yaquluna wahjur hajran jamila. Hendaklah engkau bersabar ya Rasul dengan celoteh-celoteh mereka dan tinggalkanlah dengan cara yang baik-baik. Subhanallah. Jadi kalau ada tetangga yang seperti itu jangan ikut di sana, maka tinggalkanlah secara baik-baik. Ya kan, kata orang kalau mengambil ikan jangan airnya hancur, ikannya nggak dapat, kan seperti itu. Nah, biarlah airnya tenang-tenang, ikannya dapat, seperti itu. Nah, begitu juga kita dalam tetangga. Karena apa? Kalau kita masuk ke arena itu kita terwarnai, kalau tidak, nah kita dikatakan sombong. Nah, perlahan-perlahanlah kita mengangkat kaki dari situ agar kita tidak terwarnai dan kita tidak sombong seperti itu. Jadi jalan tengahnya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Ya, insya Allah Allah Amin. juga akan memberikan hidayah kepada kita semua yang Amin. pagi-pagi sudah mendengarkan Ustadz Othman Shihab memberikan Amin. ketenangan Insya hati Allah. kepada kita ya. Dan mudah-mudahan juga curhat dari Ibu Ina ya di Bekasi menjadi jalan keluar juga untuk Anda yang mendapatkan permasalahan yang sama. Terima kasih banyak Ustadz Othman Sama-sama, Shihab sudah sama-sama. hadir pagi-pagi, Alhamdulillah, Masya menenangkan Allah. hati sekali tadi ya. Sudah Alhamdulillah. beberapa permasalahan yang insya Allah dipecahkan oleh Amin. Ustadz Othman Shihab. Dan kepada Anda yang masih gundah gulana dan agak sulit
menelpon ke sini, Anda bisa coba lagi besok ke 8511836 pastinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami setiap harinya. Jangan lupa kembali lagi bersama kami besok setengah 5 sampai pukul 5 pagi. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada topik pagi. Saya Monratuliu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otman.